In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ornamen Imlek sudah ada di mana-mana, mulai dari lampion, pita-pita berwarna merah, hingga tulisan dalam huruf Mandarin. Berbagai tempat juga telah melakukan berbagai acara untuk menyemarakan Imlek. Tapi bagaimana dengan gereja Katolik? Apakah gereja Katolik diperbolehkan untuk mengadakan misa syukur dengan wujud Imlek? Yuk mari kita sama-sama bahas dalam Berkat Kamu. Saat ini, ada sekitar 1,5 miliar orang di dunia yang merayakan Imlek, dan beberapa persen diantaranya adalah umat Katolik. Di beberapa negara, seperti Singapura dan Malaysia, sebenarnya sudah diperbolehkan untuk merayakan Imlek di dalam gereja Katolik. Tetapi tidak halnya dengan Indonesia, karena di Indonesia hal ini masih dipertanyakan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, tapi kembali lagi, ini sebenarnya kebijakan dari keuskupan yang mengetahui umat dan dinamikanya untuk mengetahui dan memutuskan apakah gereja tersebut boleh untuk merayakan Imlek atau tidak. Dalam Pedoman Umum Misale Romawi atau PUMR nomor 373 juga disebutkan kalau timbul suatu keperluan yang mendesak atau kalau ada manfaat pastoral dengan petunjuk uskup diosesan atau dengan izin beliau, dapat dirayakan misa khusus yang sesuai dengan keperluan tersebut. Misa ini dapat dirayakan dalam hari manapun, kecuali pada hari-hari seperti hari Minggu dalam masa Advent, hari raya, Prapaskah dan masa Paskah, hari-hari dalam oktav Paskah, pada peringatan arwah semua orang beriman, Rabu Abu atau Pekan Suci. Karena misa syukur dengan intensi Imlek masuk ke dalam salah satu misa dengan keperluan tertentu, maka setiap keuskupan dapat menentukan mana yang baik atau tidak sesuai dengan kondisi masing-masing dari gerejanya. Tidak heran jika di Indonesia dengan beragam dinamika pastorannya, ada sejumlah keuskupan yang mengizinkan misa Imlek dengan batas tertentu. Tetapi ada pula juga yang tidak memberikan izin. Maka sebenarnya hal ini tidak perlu diperdebatkan. Silahkan saja menaati kebijakan dari gereja ataupun keuskupan tempat Anda berasal. Pada dasarnya tidak ada benar atau salah di sini, asalkan tidak kebablasan memasukkan unsur-unsur yang berlebihan dalam misa, melainkan dari sudut pandang mana kita melihatnya dan sejauh mana. Hal itu dirayakan dalam susunan Ekaristi yang benar. Pertama, perayaan Imlek merupakan perayaan syukur atas awal musim semi yang diadakan pertama kali pada masa dinasti Xia. Namun, perayaan ini sempat terhenti selama beberapa waktu, sampai akhirnya dirayakan lagi pada masa dinasti Han atas anjuran Konghucu. Tapi seperti yang diketahui, bahwa perayaan ini sudah ada sejak dinasti Xia. Oleh karena itu, perayaan Imlek ini dirayakan semua orang mengikuti dengan sistem yang diadakan pada saat dinasti Xia tanpa menjurus ke agama tertentu. Adanya perayaan Imlek di gereja Katolik bila diizinkan oleh keuskupan loh ya, perlu dilihat dalam kerangka hubungan antara iman dengan budaya. Gaudium et Spes artikel 53 mengatakan bahwa iman tak pernah melayang di udara tanpa bungkus budaya. Dasar teologisnya adalah peristiwa inkarnasi, sang sabda yang menjadi manusia dan tinggal dalam budaya. Dalam arti itulah, iman Kristen bersifat Katolik. Agar penghayatan iman bisa sungguh mendalam dan pewartaan iman dapat sungguh menarik dan dimengerti, maka iman perlu dibungkus dengan budaya yang sesuai dan mengarahkan pada semakin mendalamnya iman kita. Pada Hari Raya Imlek sudah menjadi budaya bahwa orang Tionghoa melakukan ucapan syukur terlebih dahulu sebelum mengunjungi rumah sanak saudara. Ada yang ke vihara, kelenteng, gereja, ataupun masjid. Sehingga kalau di suatu keuskupan diizinkan adanya misa syukur Imlek di gereja,
Hal ini perlu dipandang sebagai bagian dari kebiasaan baik ini, yaitu bersyukur dan berdoa, sehingga dapat mengarahkan orang untuk semakin menghargai nilai-nilai syukur dalam Ekaristi. Mungkin itulah beberapa pertimbangan mengapa Imlek tetap dirayakan di beberapa keuskupan. Namun bukan berarti yang tidak merayakannya berarti keuskupan itu salah. Lagi-lagi, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus diambil sesuai dengan kondisi umatnya. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana menggunakan beberapa unsur budaya Imlek seperti penggunaan hiyo, pai-pai, pembagian angpau dan buah, pertunjukan barongsai dan lain sebagainya dalam pemaknaan Katolik. Soalnya, penggunaan ungkapan budaya ini juga harus menjaga kesakralan liturgi yang ada, dan beberapa batas memang perlu dijaga agar tidak kebablasan, sehingga mengaburkan makna dari kesakralan Ekaristi. Oleh karena itu, kalau memang diadakan misa syukur dengan intensi Imlek, lebih baik jika di dalam gereja tidak perlu disulap dengan lampion yang beraneka ragam, seperti layaknya di kelenteng. Barongsai juga tidak perlu dilakukan di dalam liturgi dan di dalam gereja. Pemberkatan buah jeruk juga dapat dilakukan setelah komuni dan dibagikan setelah misa. Kalau kamu, bagaimana cara menghayati syukur atas kehidupan dan budaya ini dalam gereja Katolik? Jika merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di berkat kamu selanjutnya. Bye-bye.